Hutan jati di Banyuwangi terlihat biasa di siang hari, sejuk, rindang, dan penuh suara alam. Tapi saat malam datang, semuanya berubah. Tidak banyak yang tahu kalau hutan ini menyimpan kisah lama tentang seorang perempuan yang katanya menghilang tanpa jejak di tengah hutan. Dan sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih menangis dan tertawa dalam waktu yang bersamaan. Cerita ini berawal dari 3 orang pemuda yang datang untuk camping. Rio, Fajar, dan Dimas. Mereka pikir itu cuma mitos belaka. Tapi malam itu, mereka salah besar. Hari itu cuacanya cerah. Rio dan teman-teman datang dengan motor trail, membawa tenda dan peralatan masak. Tujuan mereka cuma satu, menikmati ketenangan alam, jauh dari keramaian kota. Mereka tertawa, ngobrol, dan menikmati sore dengan santai. Sampai menjelang malam, suasana mulai berubah. Angin mulai dingin, dan hutan terasa terlalu sunyi. Sekitar jam 1 malam, Fajar membangunkan Rio. Dia bilang dia dengar suara aneh, suara perempuan menangis. Pelan, seperti tertahan, tapi jelas berasal dari dalam hutan. Awalnya Rio mengira Fajar cuma kecapean, tapi kemudian mereka semua dengar suara itu. Tangisan, lalu berubah jadi cekikin aneh. Dimas langsung keluar tenda, disusul Rio dan Fajar. Mereka menyorot ke arah pohon-pohon jati yang berjajar rapi. Dan di antara bayangan batang pohon, ada sosok berdiri diam. Sosok perempuan, rambut panjang, menutupi wajahnya. Bajunya putih dan compang-camping. Mereka membeku, tak ada yang berani bicara. Dan tiba-tiba, sosok itu menghilang. Mereka semua lari kembali ke dalam tenda, menutup rapat dan berpegangan tangan. Doa mulai dibaca, walau suara mereka bergetar, tapi ketenangan tak berlangsung lama. Jam 3 pagi, tenda mereka bergoyang keras, seperti ada yang menarik dari luar, kadang dari kiri, kadang dari kanan. Dan yang paling mengerikan, ada suara nafas berat, tepat di belakang tenda. Seolah ada seorang berdiri di luar, mengintip dari celah kain tenda. Cekikin, kan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih panjang. Dimas memejamkan mata, menahan nafas. Fajar mulai membaca ayat-ayat yang dia ingat. Rio hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar. Saat matahari mulai muncul, suara-suara itu hilang. Tenda kembali diam. Angin kembali berhembus pelan. Mereka bertiga keluar perlahan, memastikan semuanya aman. Tapi sebelum pulang, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tak akan pernah lupa malam itu. Jejak kaki kecil berputar mengelilingi tenda. Bukan jejak sepatu, tapi jejak telanjang kaki anak kecil. Masih basah, seperti baru saja muncul. Tak ada yang bicara. Mereka berkemas dalam diam dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sejak saat itu, mereka bertiga tidak pernah kembali ke hutan jati Banyuwangi. Dan mereka juga tak pernah berani membahas malam itu lagi secara detail. Orang bilang itu cuma halusinasi. Ada yang bilang itu karena hutan terlalu sunyi. Tapi satu hal yang pasti, kalau kamu sedang di hutan dan mendengar suara tangisan yang berubah jadi tawa, jangan cari sumber suaranya, karena mungkin dia sedang memperlihatkanmu dari balik pohon. Like kalau kamu suka cerita kayak gini, komen kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah misteri yang belum terungkap. Kamu siap mendengarnya?